sore Indonesia Bulltech 2023. Perkenalkan, kami dari Yuki Water Treatment, perusahaan pengolahan air yang sudah 40 tahun di Indonesia. Kami berada di Jakarta dan Surabaya, sudah berpengalaman untuk meningkatkan kualitas air pada sektor rumah, residensial dan industrial. Tepatnya merubah dan meningkatkan kualitas mulai dari air kotor menjadi air bersih menjadi air steril, dan air steril menjadi air minum. Mulai dari lokal hingga internasional. Jadi air merupakan sumber kehidupan yang nyata, sumber dari elemen pertama yang ada di bumi ini, karena di bumi 2/3-nya adalah air. Sumber air berada mulai dari air laut, naik ke awan menjadi air hujan, dan turun ke air laut, ke air darat, sehingga bisa digunakan untuk sumber daya manusia, mulai dari kegiatan mencuci, memasak, minum, hingga industri besar seperti F&B, manufaktur, dan lain sebagainya. Kali ini Yuki Water Treatment diberikan kesempatan oleh IBT pada tanggal 30 November 2023 untuk menyatakan dan mempublikasikan bahwa water treatment sudah ada di Indonesia, dan di Indonesia sudah bisa diberlakukan teknologi seperti di luar negeri, seperti minum langsung dari air keran, bisa merubah air yang tadinya kotor menjadi air bersih, bisa merubah air yang tadinya bersih menjadi bebas kuman, virus, dan bakteri. Pada sesi pertama ini kita akan memperkenalkan produk baru, produk portable yang kita impor langsung dari luar negeri, negara maju, dengan teknologi yang berbeda dengan produk lainnya, karena ini portable, tidak menggunakan instalasi, tidak memerlukan sumber air yang ketergantungan, bisa diletakkan dimanapun, hanya diisi aja tangkinya dan mengandung hidrogen. Pada sesi pertama ini kita perkenalkan Ray untuk maju ke pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Lede atas kesempatannya. Assalamualaikum, selamat sore para pengunjung IBT. Saya Ryan, staf dari Yuki Water Treatment. Di sini saya akan menjelaskan suatu produk baru dari Yuki, yaitu Prestisiro. Oke, mungkin Bapak dan Ibu semua bertanya-tanya apa itu Prestisiro. Oke, di sini kita lihat Prestisiro merupakan sebuah produk penyaringan air yang tidak memerlukan instalasi atau bersifat portable, dengan mengkombinasikan teknologi reverse osmosis ataupun RO dan teknologi elektrosis untuk menghasilkan air hidrogen. Nah, apa keunggulan Prestisiro dengan yang lainnya? Keunggulannya pertama, dia memiliki 6 pilihan suhu yang berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa memilih suhu-suhunya. Kemudian yang kedua, menggunakan teknologi pemanas instan yang hemat energi dan waktu. Lalu ada menggunakan teknologi UVC atau ultraviolet yang dapat mendesinfeksi air minum. Kemudian lalu dilengkapi dengan pengingat untuk penggantian cartridge. Lalu dilengkapi dengan penggantian filter cartridge atau twist Elton. Dan yang terakhir, menghasilkan air hidrogen yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi ini suatu produk baru dari Yuki yang memiliki banyak keunggulan. Oke, lalu apa sih spesifikasi dari Prestisiro ini? Yang pertama, beratnya itu sebesar 11 kg. Kemudian water outputnya itu sebesar 720 liter per hari. Heated water outputnya yaitu 18 liter per hari dengan bisa sampai suhu 90 derajat. Kemudian voltnya itu sebesar 220 volt atau 50 Hz. Lalu kapasitas air bakunya sebanyak 6 liter, kemudian ukurannya itu 475 kali 240 kali 430 mm. Oke, di sini kita bahas tentang fleksibilitasnya. Prestisiro ini sangat cocok dibawa ke berbagai tempat atau ditempatkan dimanapun, seperti di dapur, di ruang keluarga, di kamar, ataupun Bapak Ibu mau bawa ke tempat-tempat lainnya itu gampang, karena alat ini adalah alat portable, jadi tidak memerlukan instalasi, sehingga mudah untuk dipindahkan kemana-mana. Oke, kelebihannya lagi, yang pertama itu ada pattern fibernya, yaitu berfungsi sebagai pretreatment air keran untuk menghasilkan menghilangkan sedimen, karat, pasir, kemudian pada tekstur suspensi, puing-puing dan partikel besar kotoran lainnya. Lalu ada carbon rod. Carbon rod ini
berfungsi untuk menghilangkan sisa klorin, bau tak sedap dan bahan organik di air. Lalu ada reverse osmosis atau RO. Ini berfungsi untuk menghilangkan zat padat dan logam berat, larut serta menyaring bakteri dan residu zat kimia berbahaya lainnya. Lalu ada CF, berfungsi untuk memurnikan air untuk meningkatkan kualitas air dengan menyerap rasa. Lalu ada alkalin strontium, berfungsi untuk meningkatkan basa sehingga pH-nya itu bisa mencapai angka 7,0 sampai 8,5. Lalu ada UVC-nya. UVC ini sudah double sterilisasi lagi menggunakan teknologi ultraviolet. Dan yang terakhir teknologi elektrolisis SPD, yaitu berfungsi untuk menghasilkan air hidrogen yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Nah, di sini pasti Bapak Ibu juga bertanya-tanya bagaimana cara menggunakannya. Oke, yang pertama itu sambungkan plasticiron ini ke aliran listrik. Jadi Bapak Ibu cari aliran listrik terus sambungkan, lalu lakukan backwash selama 3 kali sebelum penggunaan pertama. Nah, di sini pertanyaan kenapa kita harus melakukan backwash sebanyak 3 kali? Yang pertama karena barang ini dari pabrik. Jadi tujuan melakukan backwash selama 3 kali untuk mengurangi residu atau menghilangkan residu pada produk ini sehingga bisa digunakan dengan aman. Lalu pilih suhu air yang dipilih melalui tombol yang tertera. Jadi di Prestisiro itu ada banyak pilihan suhu. Oke, jadi seperti yang Ray bilang bahwa Prestisiro merupakan solusi terbaru tahun 2023 karena RO sistemnya bisa portable, bisa ditaruh di kamar, di rumah, bisa ditaruh dimanapun, nggak perlu instalasi, airnya pun sehat seperti itu. Yakin kalau produk kamu bisa fleksibel dan dibawa kemana-mana? Silakan. Kamu setiap saat harus ambil air di tempat itu loh. Baik. Let's start from zero. Oke. Let's start from zero adalah tagline dari Prestigiro karena Prestigiro itu menggabungkan sistem reverse osmosis dan dispenser yang banyak banget fungsinya. Salah satunya mempunyai banyak suhu pilihan, bisa bikin kopi, air susu, air teh dan lain-lainnya dengan air RO. Oke, jadi solusi ini sekarang sudah dirasakan di negara maju, khususnya di Singapura, di China, di Europe. Karena apa? Karena kita bisa minum langsung dari air mentah, dari air pump, dari air sumur, atau kalau kalian punya air isi ulang tinggal dimasukin aja ke Prestigiro. Karena apa? Karena penyaringannya 1/10.000 mikron. Seperti yang dijelaskan kemarin, ada CF-nya, ada karbon rotnya. Jadi airnya tidak berasa, tidak berwarna, mineral rendah. Kenapa mineral rendah? Karena mineral sudah kita dapatkan di makanan. Jadi tidak dibutuhkan lagi di air minum. Karena semakin banyak mineral, tubuh kerja ginjalnya ternyata semakin berat. Bisa kerja ginjal. Yang kedua, RO ini bagus banget karena mengandung hidrogen. Kalau kalian search di website atau di online store, belum ada RO yang portable yang mengandung hidrogen. Hanya di UV Water Treatment. Ya, betul. Yang bisa kalian coba langsung di booth mana? Silakan coba di booth di dalam RL nomor 5. Ya. Atau di showroom, kita showroom ada di Pondok Indah Mall lantai 3, ada di Puri Indah Mall, ada di Sumarekon Mall, ada di Pakuwon Mall, seperti itu. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Selanjutnya adalah kita akan menginformasikan tentang teknologi UV ultraviolet yang tadinya UV itu hanya dihasilkan oleh sinar matahari. Jenisnya ada UVA, UVB yang jahat buat kulit, jahat buat manusia, tapi ada UVC nih. UVC yang terkenal pas zaman corona, ternyata ada UV generator bentuknya bohlam yang bisa mensterilisasi air dengan kekuatan 30 mJ. Bakteri, protozoa, patogen bisa disteril. Pasangnya bisa di rumah. Kalau kalian sering minum Starbucks, minum Fore, minum Jamu Jiwa, mereka sudah pasang UV semua. Jadi yang kalian minum air pump masuk ke UV jadi es batu, jadi kopi. Silakan kita beri sambutan pada Mas Ali. Terima kasih banyak Pak Leri. Perkenalkan saya Arif Ramayana, saya dari Water Treatment, ingin sekedar sharing kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya yang sudah hadir di sini terkait pengolahan
pada rumah tangga, yang salah satunya adalah kita akan membahas UV tadi. Next. Tentu air merupakan hal yang tidak bisa kita pisahkan dari hidup kita. Pertama, air kan kita gunakan untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci, dan berbagai macam kebutuhan rumah tangga lainnya. Dan air sendiri merupakan pelarut universal karena dapat melarutkan substansi lebih daripada cairan lainnya. Jadi keberadaan air di dunia kita ini sangat krusial. Begitu. Next. Lalu kita berbicara mengenai air. Sebenarnya apa sih standar yang bisa kita gunakan untuk air supaya kita bisa layak minum? Bapak Ibu sekalian bisa lihat di tabel di samping saya ini terdapat beberapa standar yang dikeluarkan oleh Permenkes nomor 2 tahun 2023 yang bisa tertera di sini. Ada beberapa standar seperti tidak ada bakteri E. coli, kemudian tidak ada coliform, suhunya juga harus sesuai dengan suhu udara, tidak tinggi TDS-nya atau mungkin bisa dibilang kadar garamnya tidak terlalu tinggi, tidak keruh juga, kemudian warnanya juga harusnya bening, tidak berbau, pH-nya juga normal, kemudian untuk beberapa zatnya juga ada harus di bawah standar baku mutu. Jadi untuk standar maksimalnya mungkin bisa Bapak Ibu lihat skala yang di samping. Next. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa air di Indonesia ini masih beberapa banyak yang kotor. Misalnya di daerah perkotaan, bahkan di daerah pedesaan pun yang mungkin kita berpikir, oh di desa ini airnya udah pasti bersih karena tidak ada pabrik, tidak ada orang cuci-cuci motor yang sembarangan. Tetapi bahkan di pedesaan pun air itu beberapa masih ada yang kotor, begitu, karena sudah terjadi banyak pencemaran. Jadi tidak hanya di kota besar, mungkin Bapak Ibu yang datang dari jauh, mungkin dari Bali, kemudian ada yang dari Medan, ada yang dari Situbondo, mungkin daerah sebagainya, itu juga memiliki potensi untuk air di tempat Bapak Ibu adalah air yang belum layak sesuai standar. Next. Dan dengan adanya air kotor ini bisa menyebabkan banyak masalah, beberapa penyakit seperti diare. Bahkan menurut data 150.000 anak per tahunnya itu bisa ada ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, setelah terjadinya mutasi seperti ini, itu membuat bakteri yang ada di air tidak dapat bereproduksi kembali dan membuat bakteri tersebut jadi lumpuh, kurang lebih seperti itu. Next. Lalu sebelum memasang UV, apa sih yang perlu kita perhatikan sebelum memasang UV? Pertama adalah kita perlu memperhatikan bagaimana kondisi instalasi air di rumah Bapak Ibu, bagaimana saluran kerannya, kemudian juga kita perlu melihat bagaimana tekanan pompanya, bagaimana sumber airnya, dan lain sebagainya. Dan juga ada kita memerlukan uji air untuk mengetahui bagaimana sih separah apa air di rumah Bapak Ibu, kemudian juga apakah di air tersebut tinggi bakteri, apakah tinggi besi, tinggi mangan, atau tinggi zat-zat lainnya. Dan setelah kita mengetahui bagaimana kondisi air kita di rumah, itu perlu dilakukan pre-filter. Tujuannya apa sih pre-filter? Next. Jadi pre-filter ini sangat penting untuk sebelum memasukkan air kita ke dalam instalasi UV. Mengapa demikian? Karena si UV sendiri, UV ini hanya spesifik untuk bekerja membunuh bakteri. Dia tidak bisa mengurai pasir, tidak bisa mengurai besi, tidak bisa menurunkan kesadaran atau kabur. Dan karena dia spesifik untuk mengurai melumpuhkan bakteri, dia tidak bisa ketika di air tersebut ada kekeruhan atau mungkin pasir, mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan ketika Bapak Ibu sedang berburu, kemudian juga Ibu Bapak Ibu ingin berburu rusa, tetapi di hutan tersebut banyak pohon, kemudian terhalang, tentu kinerja kita ketika berburu itu akan jadi terganggu. Berbeda halnya ketika kita berburu di lapangan kosong, mungkin Bapak Ibu sangat mudah untuk mengenai sasaran karena tidak ada objek apapun yang menghalangi dari perburuan Bapak Ibu. Sama halnya dengan UV, si UV ini hanya spesifik membunuh bakteri. Kalau kita mau membunuh bakteri, tapi bakterinya terhalang oleh pasir, terhalang oleh besi, terhalang oleh mangan, dan berbagai zatnya lainnya, tentu kinerja dari si UV ini tidak maksimal. Makanya kita memerlukan pre-filter.
Pre-filter ini digunakan untuk mengurangi berbagai macam seperti TSS, kemudian juga mengurangi bau, mengurangi rasa, kemudian juga mengurangi besi, mangan yang bisa mengganggu kinerja dari UV itu sendiri. Next. Dan untuk dari Yuki sendiri, si drain filter ini ada 4 jenis. Yang pertama ada sand filter, kemudian juga ada iron atau manganese removal, yang ketiganya ada carbon filter, dan yang keempat adalah water softener. Dan keempat ini memiliki fungsinya masing-masing. Untuk sand filter itu bisa mengurangi TSS, kemudian juga untuk iron atau manganese removal seperti bahasanya itu untuk membuat. Jadi stainless steel ini merupakan bahan yang anti karat seperti Bapak Ibu tahu, dan kita juga pernah punya klien ya. Jadi klien kami itu memasang UV dengan merek lain, dan dia juga memasang UV itu dengan bahan PVC. Nah, dari bahan PVC tersebut ternyata bahannya meleleh dan membuat si UV-nya itu cepat rusak. Nah, karena kita menggunakan stainless steel, pertama kita tahan karat, kedua juga kita bisa membuat si produk kita itu lebih awet dibandingkan dengan produk-produk dari merek lain. Dan untuk sertifikasi sendiri kita sudah tersertifikasi aman. Ada dari standarnya NSF, yaitu National Sanitation Foundation, yaitu lembaga yang ada di Amerika Serikat yang berfungsi untuk mengawasi peralatan-peralatan yang berkaitan dengan sanitasi seperti halnya dengan si UV sendiri. Next. Dan mungkin ini testimoni dari klien kami, yaitu di Janji Jiwa Margonda Depok. Terlihat sekali ketika diuji oleh lembaga independen ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini hasil uji dari si Luminor ini bukan kita yang uji terus kita bikin nol gitu kan, tapi si hasil uji ini tuh sudah diuji oleh laboratorium yang independen. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat bahwa si bakterinya sendiri bisa sampai nol gitu untuk kandungannya. Jadi hasilnya sudah terbukti, dan klien kami pun sudah banyak gitu, di berbagai macam baik itu di kafe, baik itu di restoran, kemudian juga di rumah tangga itu sudah cukup banyak. Next. Kalau Bapak Ibu mau tertarik nih, mau menggunakan memasang Luminor, atau mungkin hanya sekedar memasang pre-filternya dulu nih, untuk kenalan dulu nih kira-kira sama Yuki, produk-produk Yuki. Gimana sih cara mesennya, kemudian gimana cara pasangnya sampai bisa produk tersebut bisa dinikmati oleh Bapak Ibu di rumah. Pertama, Bapak Ibu bisa mengontak kami terlebih dahulu, kemudian kami nanti akan menjadwalkan survei dan edukasi untuk pemasangan produk. Karena kita membutuhkan sampel air dari Bapak Ibu untuk diuji bagaimana apa sih treatment yang tepat yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu, kemudian bagaimana itu kapasitasnya, kemudian ukuran alatnya itu juga perlu diperhatikan dengan adanya survei ini. Kemudian nanti setelah ada survei itu ada pengujian air. Misalnya kan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk pre-treatment kita itu ada 4 jenis. Nah, 4 jenis dari pre-treatment ini tidak semuanya kita gunakan, tetapi kita gunakan sesuai dengan kondisi air Bapak Ibu. Yaitu misalnya nanti ketika muncul hasil labnya banyak besinya, ya tentu kita hanya perlu memasang iron removal saja, tidak perlu semua jenis pre-treatment kita lakukan. Kemudian nanti setelah muncul hasilnya, kemudian juga udah keluar spesifikasi apa, nanti kita akan informasikan ke Bapak Ibu lewat telepon. Kita akan membuat penawaran kira-kira segini harganya, kemudian nanti spesifikasi apa yang kita tawarkan. Nanti ketika Bapak Ibu setuju dengan spesifikasi tersebut, bisa melakukan pembayaran atau persetujuan. Kemudian nanti kita akan kirim, kita akan bantu pasang juga di rumah Bapak Ibu. Untuk pemasangan kita juga tidak perlu khawatir, karena kita sudah dibekali oleh berbagai macam teknisi yang rapi ya. Bisa sampai ada 30 teknisi ya Pak. 65 ya, 60 35. Kemudian juga setelah masang kita tidak akan tinggalkan Bapak Ibu begitu saja, karena kita ada after sale service yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian jika nanti ada maintenance, kemudian juga ada pemasangan alat, atau mungkin mau mengganti alat nih, mau upgrade, atau mungkin Bapak Ibu punya kenalan lagi, kita udah pasang Yuki nih, kita udah bagus nih Yuki, terus Bapak Ibu mau kenalan lagi ke pomnya, ke tanggalnya yang mau pasang dan mau
supaya kita juga bisa pesan lagi begitu. Next. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Leri. Oke, baik. Terima kasih untuk adik-adik kita, Mas Alif dan Mas Rey. Oke, jadi Yuki Water Treatment sekali lagi hadir kembali di Indonesia Building Technology di akhir tahun ini untuk memberikan solusi kehidupan, kebahagiaan, dan kesehatan. Karena percuma rumahnya bagus, pakai marmer, pakai pintu yang bagus, pakai shower, pakai water heater, tapi kalau airnya masih mengandung kapur, water heaternya akan terselimuti sama kapur dan tidak panas. Kalau airnya masih mengandung bakteri, nanti anaknya bisa gatal, bisa tipes, bisa diare dan lain-lain. Kalau airnya masih kotor, masih mengandung besi, nanti showernya, nanti alat-alat dapurnya bisa kena yang namanya kuning-kuning, kekarat dan lain-lain. Jadi yang utama itu air, karena air langsung bersentuhan sama tubuh manusia, sama anak, sama istri, sama kita sendiri, sama orang tua. Jadinya kalau kualitas airnya belum diperbaiki, maka alat-alat di rumah tangga pun perlu kita bahasanya kayak cemas gitu, karena efeknya nantinya alat-alat aja bisa bergerak, bisa bergerak, apalagi tubuh kita, karena mineral yang lebih bisa menutupi kita punya pori-pori seperti pori-pori jerawat, ke ginjal juga baik. Untuk yang tadi disampaikan oleh Mas Alif, boleh dipegang mic-nya, merupakan Luminor, produk baru dari Kanada. Sekali lagi yang megang produk buat sanitasi Kanada UV masih Kanada. Jadi UV ini seperti yang tadi ditampilkan itu dari mana yang dipasang? Dari Kanada. Dari ini tes air dari mana? Tes air hasilnya dari mana yang ditampilkan? Dari Janji Jiwa ya. Iya, Janji Jiwa. Jadi kita sengaja pilih yang paling mungkin dikenal sama masyarakat, bahwa Yuki juga telah melakukan pemasangan tidak hanya di rumah, tapi juga di food and beverage seperti di Janji Jiwa. Jadi kopi yang kita minum juga lebih aman karena tidak mengandung mikroorganisme yang bisa menyebabkan diare, tipes, kolera dan lain-lain. Jadi, untuk jenis pemasangan sendiri, Mas Alif, Mas Rey, itu ada dua tipe pemasangan untuk UV system. Yang pertama ada point of use, point of entry. Itu pemasangan yang dilakukan di pusat air sebelum masuk ke rumah atau di sentral, seperti setelah filter air, setelah tandon. Yang kedua itu ada di point of use, itu di akhir instalasi, di under sink, bisa pasang juga di wastafel buat sikat gigi dan lain-lain. Jadi UV ini merupakan safeguard atau upaya prevention sebelum kita sikat gigi, cuci muka, mandi, supaya anak-anak kita terhindar dari kuman bakteri yang bisa menyebabkan penyakit seperti itu. Jadi produk dari Kanada ini sudah tersertifikasi NSF. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin menginstall water treatment, kalau produknya belum tersertifikasi NSF, mending nggak usah dibeli. Ya, benar, karena standar internasionalnya bukan ISO, water treatment, UV dan lain-lainnya itu standar internasional NSF. Sekali lagi, pertama bahannya stainless steel, jadi kalau ditaruh di outdoor pun nggak ada BPA-nya, nggak ada karena nggak pakai PVC. Pun yang tadi Arco itu bisa menggantikan sistem dispenser di rumah karena airnya mengandung hidrogen, pas diminum lebih sehat, bisa melancarkan peredaran darah. Jadi fungsi dari hidrogen itu bisa melancarkan peredaran darah, dan portable, hanya diisi dengan kapasitas 6 liter, bisa diminum 1 menit, bisa menghasilkan air 500 ml dengan suhu yang berbeda-beda seperti itu. Mas Rey, contoh minuman favoritnya apa nih? Kopi sih. Kopi ya. Nah, kalau kita minum kopi kan biasanya kalau yang tradisional itu kita masak di air, di panci, terus masukin di termos. Nah, di termos itu ternyata ada kayak cermin dalamnya biar nahan vakum. Nah, cerminnya itu kalau nggak SNI bisa menghasilkan silika itu yang bahaya buat tubuh. Nah, makanya lebih enak pakai Citizen Zero. Terus juga kalau minuman AMDK, yang air minum dalam kemasan, plastiknya kan kita lagi terkenal bulan kemarin ya, masih mengandung bisphenol A. Bisphenol A itu zat penyebab kanker yang ada pada galon. Kalau galonnya dari Sukabumi ke Jakarta ini terkena sinar matahari atau terkena suhu yang tinggi, bisa ada lumpurnya.
Jadi cek aja di rumah masing-masing, masukin jari ke galon. Kalau galonnya licin itu mengandung lumpur. Yang kedua, BPA tadi itu dalam perjalanan terkena panas atau di sekitar terkena panas, BPA-nya bisa masuk ke tubuh. Kalau orang dewasa mungkin imunnya agak kuat, mungkin 10 tahun baru kena. Tapi kalau anak bayi, begitu semakin baik. Udah dormnya yang mengandung BPA, air yang mengandung BPA, kasihan. Seperti itu. Yang kedua, air RO ini teknologi paling tinggi, ya. Penyaringannya 1/10.000 mikron. Oke, jadi mineral disaring, si bakteri disaring. Jadi kerja ginjal kita lebih mudah. Untuk orang tua, untuk anak kecil, untuk orang sakit, airnya mudah diserap sama tubuh. Jadi pas masuk ke lambung, masuk ke usus halus, langsung diserap sama tubuh, diedarkan oleh darah untuk oksigen dan lain-lain. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa kunjungi website kami di www.yukiwatertreatment.com atau di sosial media kita di YouTube Yuki Water Treatment, di Instagram. Di Instagram bisa Yuki Water Treatment. Ya. Atau langsung kunjungi di booth R5 di Hall D2. Ya, bisa Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk IBT sudah memberikan kita kesempatan. Salam Yuki Water Treatment. Terima kasih.